Motor ini bisa dibilang tua, akan tetapi memiliki prestis dan nilainya sendiri. Seperti motor ini memang diperuntukkan mungkin bagi kalian yang hobi banget koleksi dan suka motor dengan value yang lebih. Halo Imperium Squad, balik lagi di YouTube channel Imperium Motorsport. Sebelum video dimulai, seperti biasa gue mau nanya bagaimana kabar kalian. Semoga kalian semua baik-baik saja di masa pandemi ini, selalu diberi kesehatan dan rezeki selalu dilancarkan. Nah, dalam video spesial kali ini, kalian mungkin udah tahu lah apa yang akan menjadi special item atau hal yang dibahas dalam video satu ini, yaitu kalian udah bisa langsung lihat di frame ini. Di sini ada Yamaha R1 Fiat Valentino Rossi 46 Edition. Unit ini yang pastinya langka karena pada saat itu ATPM dari Yamaha belum masukin unit ini, dan ini adalah hasil dari importir umum. Akan tetapi unit ini full paper dan di Indonesia konon katanya cuma ada 7 unit doang. Dengan yang pastinya istimewa dari unit ini adalah signature bike-nya dari Valentino Rossi sendiri pada masanya, dan yang pastinya yang membuat ini langka adalah bukan cuma liverynya, akan tetapi di bagian tangki itu ada tanda tangan Valentino Rossi-nya sendiri. Benar, jadi ini adalah salah satu motor limited yang dijualkan oleh Yamaha sebagai signature bike-nya pada tahun 2010. Kalau di MotoGP kan Valentino Rossi pakai Yamaha M1. Akan tetapi untuk homoligasinya di publik, kalian mendapatkan motor Yamaha R1 ini. Motor ini bisa dibilang tua, akan tetapi memiliki prestis dan nilainya sendiri. Seperti motor ini memang diperuntukkan mungkin bagi kalian yang hobi banget koleksi dan suka motor dengan value yang lebih. Mungkin di luar sana banyak banget R1, apalagi yang crossplane dengan model yang ini. Akan tetapi ini memiliki value sendiri. Ini di atas yang Movistar biasanya, kalian bisa lihat sendiri. Kalau Yamaha R1 itu banyak sekali liverynya, mulai dari Movistar, dan yang terbaru adalah Pata. Dan ini adalah yang Fiat VR46 Edition. Ini adalah motor kejayaan Rossi pada masanya. Oke, kita langsung mulai bahas kemewahan dan keistimewaan motor ini. Motor ini nggak cuma limited, akan tetapi motor ini juga Eurospec. Karena pada zamannya itu ATPM belum masukin yang spek untuk Asia, jadi motor ini adalah motor Eurospec, dimana mengikuti spek di luar di Eropa sana. Dan kalian mungkin dari jauh sini kurang kelihatan, tapi mungkin perintilannya mulai kelihatan lah. Untuk motor ini sudah dimodifikasi habis senilai hampir 190 jutaan. Motor boleh buat koleksi, akan tetapi harus tetap ganteng dong. Gua coba sebut modifannya satu persatu. Mulai dari yang paling mahal lah seperti biasanya. Untuk bagian kaki-kaki, khususnya velg, kalian langsung dimanjakan oleh si warna biru ini. Untuk motor ini sudah dilengkapi dengan velg Marchesini Aluminium Forge dari Italy. Marchesini ini dipakai oleh motor-motor high-end, khususnya pada motor-motor balap yang pastinya, dan kompetitor langsung dari OZ Racing. Selanjutnya nggak cuma itu mungkin harganya udah berapa ya? Mungkin udah seharga Saber 2,5 second mungkin. Selanjutnya, bagian atasnya nih. Spionnya memang agak berbeda, akan tetapi gue yakin kalian pasti familiar dengan spion ini. Karena spion ini sudah menggunakan spion Yamaha R1M. Oh, dan untuk bagian kaki-kaki lagi, di bagian kaliper kalian mungkin udah langsung lihat warna silver yang sangat memanjakan mata. Itu adalah kaliper dari Brembo CNC billet radial 108 mm, yang itu adalah kaliper standar dari Yamaha R1M. Jadi ini mungkin speknya udah setara dengan Yamaha R1M sendiri walaupun berbodi R1 Old. Lalu untuk bagian kopling sudah menggunakan gel speed, master rem juga sudah menggunakan gel speed, dan kalian bisa lihat lagi bahwa motor ini sudah dilengkapi dengan beberapa part Lightech Italy juga, seperti lever guard, chain adjuster, fuel cap, dan beberapa part Rizoma seperti oil cap ini dari Rizoma.
Dan yang pastinya kalian bisa melihat beberapa baut-baut itu sudah berwarna biru. Benar, ini adalah baut titanium. Jadi untuk bagian fairing ini sudah dilengkapi dengan baut-baut titanium. Kalian bisa lihat sendiri itu udah lengkap di mana-mana, di mana semua baut di bodi depan ini udah diganti sama baut-baut titanium dari ProBolt. Untuk windshield menggunakan Puig, the best visor or windshield you can find in the market. Yang pastinya frame slider dan dengan proteksi mesin kelas dunia dan digunakan di balap manapun, yaitu GB Racing. Dan yang pastinya owner sebelumnya pengen lebih nyaman, sudah dikasih seat cover dari Louis Moto. Rantainya EKC meningkatkan performa juga. Terus untuk bagian kaliper juga sudah diberikan pendingin dari CNC Racing, dimana ini adalah air duct yang digunakan di banyak motor balap supaya kaliper ini tidak panas dan bisa digunakan dalam waktu jangka yang lama pastinya. Mungkin untuk modifan sekilas itu aja, sebenarnya masih banyak. Kita bisa lihat fluid tank Brembo, beberapa part light lagi, dan motor ini sudah menggunakan Translogic Quick Shifter IS4. Oke, jadi untuk bagian modifikasi tadi mungkin sudah memberikan keunikan dan value lebih ke motor ini. Akan tetapi Yamaha sendiri itu memiliki keunikan lagi dalam motornya. Mungkin kalau kalian yang hobi moge atau suka moge, kalian familiar dengan moge-moge biasanya itu bermesin inline 4 yang biasanya flat plane. Akan tetapi Yamaha itu sudah mendevelop dan mempatenkan konfigurasi mesin bernama cross plane. Jadi dari performa dan suara yang pastinya beda. Jadi untuk pertama-tama apa sih cross plane itu dan kenapa dipatenkan hanya ada di motor Yamaha, tidak ada di motor yang lain? Simpelnya begini, dulu itu kan pas mesin-mesin V4 udah mulai masuk di GP, nah Yamaha ini nggak mau kalah, dia masih akan tetap pede dengan inline 4-nya. Akhirnya dia bawa satu engineer yang bisa membuat firing order inline 4 dibuat sama persis seperti V4. Jadi untuk lebih simpelnya, mesin inline 4 ini memiliki konfigurasi firing order yang sama dengan mesin V4. Jadi lumayan unik kan, inline 4 akan tetapi bisa sama dengan mesin V4. Yang pastinya teknologi crossplane ini sudah membuat khususnya signature bike dari sang artis yaitu Valentino Rossi memenangkan beberapa banyak title juara di MotoGP. Mungkin singkat sejarah tentang motor ini. Jadi pada tahun 2010 itu kan memang Yamaha khususnya di GP itu sponsornya itu Fiat. Kalau kalian mungkin lihat di WSBK Mandalika kemarin itu sekarang sudah berganti ke Pata Snack. Kalau Fiat kan mobil. Jadi untuk tahun 2010 itu di GP khususnya sudah menggunakan livery ini kurang lebih sama yang digunakan Rossi pada tahun itu. Dan sejarahnya kurang lebih seperti itu dengan motor ini menjadi motor homologasi yang di publik. Yang pastinya bukan M1-nya tapi R1-nya dengan livery dari MotoGP-nya. Begitu. Mungkin secara garis besar gue udah menjelaskan motor ini mulai dari modifikasi, keunikannya di mesin crossplane itu, dan beberapa informasi lainnya kalau motor ini langka dan kolektor. Akan tetapi yang gue mau tekanin di sini adalah bukan motor ini sekedar langka dan istimewa. Enggak, motor ini memiliki value dan langka. Jadi motor ini langka dan memiliki value-nya itu lebih dari yang gue jelasin tadi. Gue jelasin sekarang ya. Jadi Valentino Rossi yang seperti kita tahu mungkin sudah menjadi idaman, pembalap idaman banget dari dulu kan ya. Siapa sih yang nggak kenal Valentino Rossi? Mereka pun yang nggak nonton MotoGP atau nggak suka motor, mereka pun pasti tahu Valentino Rossi itu siapa dan pembalap apa. Yang gue mau tekanin di sini adalah historical value, jadi atau nilai sejarah dari motor ini, betapa istimewanya motor ini di mata para fansnya MotoGP khususnya atau kalian yang antusias motor banget. Apalagi sekarang Valentino Rossi sudah mengakhiri karirnya di GP dan memutuskan untuk pensiun. Grazie Vale. Motor ini yang pastinya memiliki nilai yang lebih, di mana nilai sejarah itu sangat lekat menempel di sini. Yang pastinya gue yakin sendiri ya Valentino Rossi sendiri punya motor ini dipajangan di rumahnya. Oh iyalah, orang pabrikannya sendiri masa nggak dikasih. Jadi yang gue mau tekanin di sini, ini motor ini nggak cuma adalah seekor Yamaha R1 dengan livery Fiat dan tangan Rossi, bukan. Tetapi motor ini memiliki value atau memiliki nilai tersendiri di setiap mata orangnya. Dan bagi kalian yang mengerti, pasti kalian
tahu lah begitu melihat Yamaha R1 berlivery Fiat dengan tanda tangan Rossi asli. Jadi untuk historical value ini, nilai sejarah dari motor ini menurut gua tidak bisa dijelaskan secara langsung, itu kalian sendiri yang ngejudge. Gua sendiri pas dapat Yamaha R1 ini, gua begitu shock dan happy banget ketika diturunkan dari towing. Itu kayak buset, motornya Rossi nih ada di showroom gua, di mana Rossi udah pensiun dan Rossi memiliki nilai sendiri di MotoGP. MotoGP tanpa Valentino Rossi kalau kata orang-orang itu bukan MotoGP lagi. Sampai segitunya, apalagi motornya, yang motor ini memiliki value lebih dari sekedar R1 biasa. Tapi dengan ada sponsornya Fiat dan tanda tangannya Valentino Rossi sendiri, ini membuat motor ini memiliki value yang mungkin yang gua nggak bisa jelaskan secara langsung kepada kalian. Semoga kalian yang menonton video ini bisa merasakan apa yang gua rasakan sekarang ketika depan gua ini ada motor Yamaha R1 Fiat Edition Valentino Rossi 46 dengan tanda tangan aslinya, dan modifannya yang pasti bikin kantong gue ketar-ketir karena gue sendiri yang jualan, gak bisa beli. Mungkin penjelasan singkat tentang Fiat, tentang motor ini, semoga kalian yang menonton di rumah atau melalui layar bisa merasakan apa yang gue rasakan sekarang. Karena motor ini menurut gue begitu spesial, apalagi kita yang antusias motor itu sangat mengagumi Rossi pada masanya. Dan gue motor ini berapa kali keluar itu dijuluknya motornya Rossi. Itu menurut gue lumayan lucu, dan betapa kerennya bahwa si livery ini itu bisa sangat melekat di masyarakat sebagai motornya Valentino Rossi. Bagi kalian yang mungkin mau melanjutkan legasi atau mau mengoleksi salah satu motor yang ditunggangi Valentino Rossi pada saat itu, kalian bisa langsung merapat ke IG untuk cek lebih detail tentang motor ini, spesifikasinya, dan untuk detail lebih lanjutnya seperti video dan lain-lain available di Instagram kita imperium.motorsport. Jangan lupa follow. Yang pastinya tidak akan mereview motor ini seperti motor kemarin kita review. Kita mereview salah satu motor yang cuma ada satu di Indonesia, itu dari Italia, yaitu MV Agusta Dragster 800 RR Lewis Hamilton Edition. Itu tambah limited lagi karena di Indonesia cuma ada satu, dan di dunia cuma ada 244, dan nomor seri di Indonesia itu 194. Cuma ada satu di Indonesia, cuman konon hanya ada 7 di Indonesia. Motor ini yang pastinya bersurat lengkap, jadi bagi kalian yang hobi ngoleksi pastinya ini memiliki value lebih ketika orang mengetahui ini surat-suratnya lengkap. Oke, begitu aja mungkin penjelasan dari gue. Jangan lupa follow gue juga, gue Evan di Imperium. Bagi kalian berminat bisa langsung cek seperti tadi yang gue jelaskan. Kalian bisa langsung ke IG, cek detailnya. Kalau cocok langsung aja kepoin lewat marketing kami, atau kalian bisa langsung melihat unitnya langsung ke showroom kami. Semoga dari video ini bisa nambah ilmu, nambah wawasan, atau mungkin ya nambah sedikit pengalaman lah bagi kalian yang hobi dengan motor, dan khususnya dunia ajang balap, dan pastinya dengan motor langka satu ini. Gue Evan Imperium, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kesempatannya, dan gue mau berterima kasih kepada kalian semua udah support sampai Imperium Motorsport bisa mendapatkan motor keren ini. Gue Evan Imperium, see you on the next video brought by Imperium Motorsport.